Bapa, kami berterima kasih. Gerejamu yang kau dirikan melalui darahmu yang dicurahkan di Golgota, tubuhmu yang dipecahkan di atas Kalvari, telah menjadikan berkat bagi umat Kristen di seluruh dunia, sehingga dari segala bangsa, segala sudut, segala negara, segala benua, segala tempat, Engkau dengan darahmu membeli bangsa-bangsa, kaum pilihanmu yang diperanakan pula, yang diberikan hidup yang baru, yang sudah diberikan sesuatu pengharapan yang kekal melalui janjimu, surga, bumi yang baru akan turun. Kami berterima kasih. Semua orang di dalam setiap bangsa, setiap negara yang percaya kepada Engkau berbagian di dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa selalu dunia akan bersatu di dalam iman dan Injil yang sejati sampai berjumpa dengan Kristus yang akan datang kembali. Dengar doa kami, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami memuji, kami bersembah sujud, dan kami berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Mari kita membaca kitab suci dari Matius pasal ke-5. Semua membaca kitab suci dari Matius pasal ke-5. Kita membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-5. Injil Matius pasal ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Sesudah mendapatkan, mari kita membaca bersama-sama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Keempat, berbahagialah orang yang berduka cita. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hari ini kita masuk ke dalam bahagia yang ketiga. Ingat sekali lagi, semua bahagia yang keluar dari mulut Yesus Kristus tidak sanggup paut dengan kekayaan, kesehatan, kelancaran, kemakmuran, tempat duduk yang tinggi, gaji yang besar, anak banyak, atau umur yang panjang. Itu adalah bahagia menurut orang dunia. Setiap orang dunia ingin sehat, umur panjang, anak banyak, kekayaan, kelancaran, kemakmuran, dan segala sesuatu berkat materi dan duniawi. Tapi Tuhan sama sekali tidak menyinggung itu. Memang Yesus Kristus berkata, kata-kata dari surga. Karena dia adalah datang dari atas. Yang datang dari surga berbicara perkataan surgawi. Yang datang dari dunia berbicara perkataan-perkataan duniawi. Inilah qualitative difference. Satu perbedaan sifat kualitatif yang paling mendalam di antara Kristus dan pendiri-pendiri agama yang lain. Yesus memberikan setiap kalimat menggugah kita, menginspirasikan kita, dan membuka pikiran kita untuk melihat cakrawala yang di atas, dan kalimat takhta, wilayah, dan berkat-berkat surgawi yang berbeda dengan dunia ini. Berkat pertama, bahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kalau orang merasa dia kaya di dalam dunia,
maka Tuhan tidak banyak menggubris. Apa artinya itu? Tapi barang siapa yang berkata, aku miskin di hadap-Mu ya Tuhan. Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Jika engkau rasa engkau kurang, engkau miskin, engkau tidak cukup, engkau tidak pernah memuaskan diri, maka engkau berbahagia di hadapanku. Karena aku sudah sediakan kerajaan Allah untuk orang semacam ini. Blessed are those who are poor in spirit. Or Indonesia, poor before God. Kalau engkau miskin di hadapan Tuhan Allah, engkau berbahagia. Karena Allah mempersiapkan kerajaan surga untuk orang semacam ini. Maka mereka yang kaya, yang berjaya, yang berkedudukan tinggi, yang mempunyai kemewahan-kemewahan di dunia, mereka sudah miliki sesuatu di dunia. Tidak ada lagi bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, dunia ini akan lewat. Umur kita hanya berapa puluh tahun. Setelah kita mati, kita tetap berada secara jiwa yang kekal sampai selama-lamanya. Dan kalau di dalam dunia yang kekal kita miskin, berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus juta tahun kita miskin, apa gunanya? Tapi kalau di dalam kerajaan Allah, di dalam kekekalan yang abadi, kita kaya di dalam anugerah Tuhan, itu sangat bermakna, itu sangat bermaksud. Tadi saya tanya main biola, kalau engkau menjadi musikus seumur hidup miskin bagaimana? Anak umur 18 menjawab dengan kalimat yang indah sekali. Asal bisa melayani Tuhan, kaya miskin tidak penting. Saya mau melayani Tuhan dengan musik. Dan dia boleh memuliakan Tuhan selama hidupnya. Bukan hanya mau cari kekayaan saja. Saya percaya anak yang masih umur belasan tahun bisa main biola sebagus tadi itu, tak mungkin terlalu miskin. Kalau dia ada orang yang mendidik dia baik-baik dan menjadi salah satu violinis yang paling penting di dalam sejarah zaman ini dan di dalam negara ini atau di dunia, tak mungkin terlalu miskin. Tapi dia sudah menempuh dan sudah mendapatkan satu kesimpulan, hidup bukan untuk kekayaan di dunia, hidup untuk melayani Tuhan. Saya kira ini arah sudah benar. Tuhan berkati dia, memberikan dia sesuatu kemungkinan memuliakan Tuhan, tapi juga tidak membiarkan dia terlalu miskin. Saudara-saudara, barang siapa yang miskin di hadapan Allah, dia berbahagialah. Karena dia bukan mencari yang di dunia ini, maka Tuhan memberikan kerajaan surga kepada dia. Kerajaan surga dari atas, berkat dari atas, kemuliaan dari atas, kekayaan dari atas, jauh lebih penting dari kekayaan di dunia. Saudara-saudara, kekayaan dunia datang daripada kejahatan atau datang dari jalan yang tidak beres, dagang yang curang, atau hati yang kurang jujur. Itu bukan kemuliaan, itu mempermalukan. Kekayaan dunia bukan kekal, tetapi sementara. Kekayaan dunia bisa layu, bisa rusak, bisa hilang. Tetapi kekayaan di dalam Tuhan, itu yang penting. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang akan memiliki kerajaan Allah. Ingat baik-baik setiap kalimat dari Yesus Kristus. Yesus Kristus satu Tuhan yang turun dari surga, anak Allah yang tunggal, lahir di palungan, besar di Nazaret, dan hidup dengan susah payah. Dan dia adalah seorang yang menjanjikan kerajaan Allah kepada mereka yang rasa miskin di hadapan Tuhan. Orang yang rasa miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang rendah hati. Allah menentang orang sombong. Allah melawan orang congkak. Tapi Allah memberkati orang yang rendah hati. Berkali-kali dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan mencantumkan kalimat yang penting ini.
di dalam seluruh kitab suci, supaya kita selamanya hidup menjadi orang yang selalu merasa diri kurang, selalu merasa diri tidak cukup, selalu merasa diri harus tuntut terus, menuntut tidak habis-habis, mengejar pengetahuan, kebenaran, keadilan, kejujuran, cinta kasih, terus menuntut tapi tidak pernah puas, terus belajar tapi tidak pernah sombong. Itulah orang diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang rendah hatinya, berbahagia orang yang miskin di hadapan Tuhan Allah, berbahagialah orang yang sungguh-sungguh menuntut, tidak habis-habis belajar kebenaran, karena kerajaan Allah dimiliki oleh mereka. Ini bahagia pertama. Minggu lalu kita bicara tentang bahagia yang kedua. Bahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur oleh Tuhan. Saudara-saudara, siapa tidak mempunyai duka atau suka? Siapa tidak mempunyai perasaan, emosi dalam jiwa kita? Kita semua dicipta melampaui semua macam binatang. Kita dicipta dengan fungsi emosi yang sangat mendalam. Kita bisa marah, kita bisa sukacita, kita bisa sedih, kita bisa penuh dengan gembira. Nah, ini fungsi-fungsi daripada emosi kita yang melampaui binatang ini. Ini adalah salah satu sudut di dalam kita dicipta menurut peta dan teladan Allah. Saudara-saudara, tetapi saya mau tanya, duka citamu karena apa? Sukacitamu karena apa? Kesedihanmu karena apa? Kemarahanmu karena apa? Kegelisahanmu karena apa? Emosi-emosi yang tidak suci itu adalah emosi-emosi yang dipakai oleh setan. Emosi-emosi yang tidak dikuduskan adalah emosi-emosi yang membawa kita kepada kebinasan, tenggelam di dalam sifat duniawi. Tuhan berkata, Dia adalah Tuhan yang suci. Di dalam segala hal, Dia mengharapkan kita harus suci. Segala hal, termasuk pikiranmu harus suci, termasuk emosimu harus suci, termasuk tabiatmu harus suci, termasuk segala kelakuanmu, perbuatanmu, pertuturanmu, pendengaranmu harus suci. Dengarlah yang bersih, lihatlah yang kudus, pikirlah yang baik, sehingga seluruh hidupmu dikuduskan. Belasan tahun yang lalu saya berseri berkhotbah di sini tentang pengkudusan emosi. Kemarahan yang suci, kesukaan yang suci, iri hati yang suci, kebencian yang suci, kesedihan yang suci. Semua emosi dibersihkan oleh darah Kristus. Semua emosi dikuduskan oleh Roh Suci, sehingga kita mempunyai emosi yang kudus. Pengkudusan emosi setelah selesai, kita cetak menjadi satu buku. Kita bersyukur kepada Tuhan, buku itu sudah diterbit dalam bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini akan menjadi sesuatu pemimpinan pikiran manusia di dalam zaman ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita masukkan bahagia yang ketiga. Bahagia yang kedua, pengkudusan di dalam duka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita boleh dibagi. Duka cita duniawi atau duka cita surgawi. Duka cita manusiawi atau duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah yang sejati. Saudara-saudara, mengapakah ada duka cita sesuai kehendak Allah? Apakah berarti Allah sendiri mempunyai duka cita? Saya pernah mempunyai seorang pembantu perempuan yang tua. Waktu saya masih umur 14, saya tanya dia, kalau engkau susah kemana? Dia menjawab, kalau saya susah, saya cari pastor. Dia Katolik. Kenapa?
Pastor suka mendoakan orang susah. Pastor mau mengerti orang susah. Dan pastor bisa memberikan nasihat untuk memberikan kekuatan kepada orang susah. Saya memang orang susah. Saya orang miskin. Suami saya mati. Dan saya tidak ada anak. Dan saya perlu orang memberi kekuatan kepada saya waktu saya susah. Saya tanya, you susah ke pastor, dapat kekuatan? Iya toh? Pastornya memberi nasihat, memberikan kitab suci, dan menghibur saya dapat kekuatan. Setelah tanya dia, kalau pastormu susah kemana? Waktu dia dengar tanya itu, merungut dan menjawab, pastor kok bisa susah? Kamu tidak ngerti, pastor itu dekat sama Tuhan, tidak mungkin susah. Wah, saya kaget sekali. Ya. Saya tidak pernah tahu kalau ada orang tidak bisa susah. Pastor tidak bisa susah. Ini kepercayaan dia. Saya tanya dia, Tuhan ada susah tidak? Dia mulai bingung. Ya. Pastor tidak ada susah. Tuhan ada susah tidak? Alkitab menulis Yesus sedih tidak? Alkitab menulis Tuhan berduka cita tidak? Saya tanya engkau, ada? Jawab. Alkitab pernah tulis Yesus sedih tidak? Hah? Alkitab tulis Tuhan susah enggak? Tidak ada. Tuhan kok bisa susah? Alkitab tulis Tuhan susah tidak? Mari kita membaca Kejadian pasal 6. Buku pertama dari kitab suci. Kejadian pasal ke-6 ayat yang ke-5. Saya membaca satu kali, saudara ikut saya membaca satu kali. Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Semua, 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Sekarang saya tanya, Tuhan ada susah enggak? Hah? Tuhan ada susah, memilukan hatinya, mendukakan dia sedalam-dalamnya, seperti orang yang sudah berbuat salah atau berbuat sesuatu lalu dia menyesal. Tuhan tidak perlu menyesal, karena Tuhan tidak pernah salah. Istilah menyesal di sini bukan berarti Allah berbuat salah lalu dia mengaku salahnya lalu menyesal. Bukan itu artinya. Artinya dia begitu sedih, sama seperti kita pada waktu kita menyesal sesuatu yang tidak perlu terjadi. Susahnya seperti itu. Kalau Allah sendiri bisa susah, saya mau tanya, pendeta bisa susah enggak? Bisa enggak? Pastor bisa susah enggak? Maka pembantunya saya yang tua itu bilang, saya kasih tahu pastor susah saya. Saya tanya, pastor kalau susah kasih tahu saya. Oh, pastor tidak bisa susah. Itu kalimat salah. Tuhan pun bisa susah. Yesus pun bisa sedih. Roh Kudus pun sering sedih. Itu sebab Paulus berkata dari Efesus pasal 4 ayat 30. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan membuat Roh Kudus sedih. Saya mau tanya, kalau Allah bisa susah, kalau Kristus bisa sedih, kalau Roh Kudus bisa susah, kesedihan Allah, Kristus dan Roh Kudus, kesedihan macam apa? Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Waktu kalimat ini keluar dari mulut Yesus Kristus, kita mau tahu duka cita apa yang bikin manusia menjadi bahagia? Apakah kematian suami? Akhirnya sangat sedih, itu bahagia.
Apakah kematian anak sangat susah bikin orang tua bahagia? Apakah sakit-sakit dah habis-habis bikin orang itu sampai miskin, tak bisa bayar uang obat, operasi, kedokteran atau rumah sakit? Itu bahagia. Apa artinya? Berbahagialah orang berduka cita. Saudara-saudara, mari kita mikirkan ayat ini digabung dengan kesusahan dari Tuhan Allah. Kalau Allah bisa susah, kesusahan Tuhan Allah ada bagiannya kita di dalamnya atau tidak? Bolehkah manusia bersusah seperti Tuhan Allah bersusah? Apakah kemungkinan duka cita yang kita miliki adalah duka cita yang dimiliki oleh Tuhan? Kalau ada kemungkinan berada, coba tanya, duka cita seperti duka cita Tuhan, apakah itu yang dikatakan bahagia oleh Yesus Kristus? Berbahagialah orang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara, dunia ini yang atas menghibur yang bawah, lebih atas hibur lagi, lebih-lebih atas hibur yang atas, lebih-lebih dari atas yang atas hibur yang di atas. Tetapi saudara-saudara, pada waktu yang tertinggi sudah sedih, tidak ada lebih atas lagi untuk memberikan hibur. Nah, itulah Tuhan. Semua pemimpin tidak ada yang lebih tinggi bisa menyelesaikan kesulitannya. Itu namanya pemimpin. Siapa pemimpin? Kalau engkau ada kesusahan, kasih tahu mama lu. Mama ada kesusahan, kasih tahu sama orang tuanya. Lebih susah lagi kasih tahu rakyat. Kalau susah kasih tahu pemerintah. Pemerintah kalau susah kasih tahu siapa? Yang paling kasihan adalah Tuhan, karena Dia tertinggi. Semua yang susah kasih tahu atas, sampai paling atas. Doa, kesusahan semua ditujukan kepada Tuhan. Lalu Tuhan harus menanggung semua kesusahan. Itulah namanya pemimpin. Barang siapa mau jadi pemimpin, hanya mau menikmati kuasa, menikmati wibawa, menikmati kuasa memerintah orang lain, memberi petunjuk, memberi perintah, itu kenikmatan, kesenangan. Tapi tidak mau menanggung kesusahan bawahan, itu bukan pemimpin yang baik. Banyak orang suka menjadi gubernur, suka menjadi camat, suka menjadi wali kota, bukan karena mau menanggung kesulitan lain, karena mau korupsi. Sudah lebih 300 gubernur, camat, wali kota masukkan penjara. Karena apa? Pemerintah yang jujur tidak mengizinkan koruptor-koruptor yang merajalela di atas kedudukannya. Pendeta yang sungguh-sungguh mencintai rakyat tidak memperbolehkan bawahannya menjadi orang yang memangku jabatan, tapi mengambil, mengkeruk uang dari para rakyat yang kerja setengah mati. Itu sebab bagus sekali. 20 tahun yang lalu saya berkhotbah, jikalau banyak jenderal tidak masuk penjara, banyak gubernur tidak diadili, tidak ada hari depan. Karena terlalu banyak korupsi, terlalu banyak ketidakjujuran, terlalu banyak kenakalan, kenajisan, dan ketidakberesan yang terjadi di dalam pemerintahan. Yang di atas mengambil uang dari yang di bawah. Yang berjabat tinggi mempermanipulasikan jabatannya dan mempermainkan kuasanya untuk menipu seluruh bangsa. Saudara-saudara, perlu jenderal-jenderal yang korupsi masuk penjara. Perlu gubernur-gubernur diadili. Perlu wali kota ini diberikan pengajaran sehingga mereka tahu mereka bersalah. Yang menjadi pemimpin bukan ingin menikmati kuasa, tapi ingin menanggung keberatan daripada bangsa. Itulah pemimpin yang baik. Pendeta yang baik sama. Pendeta yang baik bukan merajalela, menguasai jemaat, tapi mendoakan jemaat, menanggung kesusahan jemaat, dan menjadi teladan hidup jujur untuk jemaat. Saudara-saudara, itu sebab pemimpin-pemimpin yang sedih harus mengerti kesedihan Tuhan Allah. Bukan hanya berkata, Tuhan tanggunglah susahku, tanggung kesedihanku. Tapi orang Kristen yang baik berkata, aku ingin sedih, berduka cita
sama seperti Tuhan yang merasa sedih karena umatnya berbuat dosa. Waktu Tuhan melihat manusia berbuat kejahatan, dia makin lihat makin sedih. Sudah makin sedih dia berduka cita. Hatinya menjadi milu, hatinya menjadi sedih karena yang dipikirkan oleh manusia dari siang sama malam penuh kejahatan. Kesedihan itu kesedihan yang suci. Dan kesedihan yang suci itulah kesedihan yang sesuai dengan kehendak Allah. Barang siapa mempunyai kesedihan sesuai dengan kehendak Allah, orang itu berbahagia. Barang siapa bisa ikut Tuhan, susah, sedih di dalam segala hal yang suci, orang itu berbahagialah. Berbahagialah orang yang sedih, orang yang duka cita hatinya sesuai duka cita dari Tuhan Allah. Karena duka cita semacam itu, duka cita yang suci. Dan duka cita yang suci, duka cita yang dihendaki oleh Tuhan. Jika engkau mempunyai cara duka cita sesuai duka cita Tuhan, engkau mempunyai kesedihan sama seperti kesedihan Tuhan Allah, engkau berbahagialah. Hatimu sinkron dengan Tuhan, dan hatimu dekat dengan kehendak Tuhan. Hatimu dihibur oleh Tuhan. Saudara-saudara, apakah duka cita yang dimiliki oleh Tuhan? Kalau di dalam Alkitab kita melihat Tuhan susah melihat manusia berdosa. Maka barang siapa menjadi orang Kristen yang susah melihat dunia banyak dosa, orang itu mirip Tuhan. Engkau melihat Jakarta banyak tempat pelacuran, engkau sedih tidak? Jika engkau tidak sedih malah engkau suka pergi, cilakalah engkau. Tapi engkau sedih, engkau susah bagi pelacur, engkau susah bagi orang yang melacur, engkau sedih bagi orang-orang yang dukung pelacuran karena mereka berbuat dosa, mereka hidup di dalam dosa tapi tidak sadar. Engkau ikut, sadar itu dosa, sadar itu tidak beres, engkau sedih bagi mereka. Kalau engkau menangisi pelacur, engkau menangisi perampok, engkau menangisi orang-orang yang korupsi, engkau menangisi semua yang berbuat dosa, air matamu dialirkan bagi orang yang berdosa. Air matamu itu diingat oleh Tuhan. Jika engkau hatinya menjadi sedih, milu, karena melihat orang begitu banyak berdosa tidak bertobat, ketidakpertobatan mereka, kekerasan hati mereka, bikin engkau ikut sedih, maka kesedihanmu disesuai dengan kesedihan Tuhan. Kesusahanmu adalah kesusahan yang ditanggung oleh Tuhan. Waktu engkau ikut menanggung kesusahan yang berada di dalam hati Tuhan, engkau adalah orang yang sehati dengan Tuhan. Orang yang sehati dengan Tuhan, sesedih dengan Tuhan, sepenangis seperti Tuhan, orang itu berbahagia. Inilah artinya berduka cita, itu bahagia. Blessed are those who are mourning. Mereka yang sedang susah, mereka yang sedang ratap. Orang yang meratap, orang yang sedih, yang berduka cita sesuai kehendak Tuhan, orang itu diberkati oleh Tuhan. Di dunia ini ada dua macam duka cita. Duka cita duniawi, misalnya kematian suami, sedih. Kematian istri, sedih. Anak tertabrak mobil, sedih. Cucu sakit, tidak sembuh dan masih muda meninggal dunia, sedih. Barang engkau diambil orang, engkau sedih. Semua kesedihan seperti kerugian materi, kehilangan nyawa, kehilangan nyaman, dan dicurinya harta benda. Ini semua bisa bikin kita sedih. Tapi kesedihan itu tidak merubah nasib rohani kita. Kesedihan itu tidak berarti di dalam nilai kekekalan. Kesedihan itu kesedihan duniawi. Saudara-saudara, banyak orang susah karena sengsara, sedih karena rugi tidak harta. Banyak orang susah karena tubuhnya dapat penyakit, sehingga dia rasa sedih sekali. Tapi Alkitab berkata itu kesedihan
bukan yang paling berarti. Kesedihan paling arti adalah engkau sedih karena engkau libat di dalam perbuatan dosa. Engkau sedih karena engkau telah bersalah kepada Tuhan. Engkau sedih karena engkau telah menjual diri. Engkau telah menyerahkan hidupmu di bawah kuasa iblis dan takluk kepada dia. Dengan keadaan demikian, engkau jauh dari Tuhan. Maka engkau menjadi sedih. Kenapa saya harus jauh daripada Tuhan? Kenapa saya harus melanggar firman Tuhan? Kenapa saya harus bikin hati Tuhan susah? Jikalau ada orang sedih karena dia telah menyedihkan Tuhan, kesedihan orang itu dianggap mutiara oleh Tuhan. Kesedihan orang itu dianggap berharga oleh Tuhan. Karena kesedihan semacam itu adalah kesedihan yang suci. Kesedihan sesuai kehendak Tuhan. Alkitab berkata Allah sedih karena orang berbuat dosa. Allah sedih karena pikiran manusia penuh kejahatan. Allah menangis. Allah sedih karena orang macam itu. Lalu engkau berkata, Tuhan, saya baru tahu engkau Allah yang bisa sedih. Dan engkau sedih karena dosa manusia. Saya juga sedih Tuhan. Saya ikut sedih Tuhan. Saya ikut kesedihan Tuhan. Yang susah payah karena memikirkan manusia berdosa. Karena manusia melanggar Tuhan. Manusia jauh dari Tuhan. Dan mereka tidak sadar. Ketidaksadaran mereka bikin saya sedih. Kalau engkau mempunyai kesedihan semacam ini, engkau orang yang dikuduskan emosimu oleh Tuhan. Engkau orang yang sesuai dengan kesedihan Tuhan, ikut sedih seperti Tuhan. Kalau engkau mempunyai kesedihan semacam ini, engkau orang berbahagia. Itulah artinya duka cita di dalam ayat kelima di sini. Yesus berkata, berbahagialah orang berduka cita. Orang yang berduka cita seperti Kristus, seperti Allah. Orang itu orang mempunyai sejiwa, seperasaan, setanggung jawab seperti Tuhan Allah. Orang itu bahagialah. Orang yang berduka cita, orang yang bahagialah. Orang yang berduka cita akan dihibur oleh Tuhan. Dihibur oleh manusia soal kecil. Dihibur oleh Tuhan itu bernilai kekal. Tuhan menghapus air matamu. Ini kalimat Alkitab. Ia akan menghapus air mata mereka. Ia akan menghentikan pengeluh kesahan mereka. Kalau Tuhan yang menghentikan keluh kesahmu, kalau Tuhan yang menghapus air matamu, maka sapu tangan yang dipakai Tuhan menghapus air matamu, bikin engkau mendapat sukacita dan penghiburan selama-lamanya. Hiburan manusia itu kosong. Kalau seorang jadi janda, dia sedang nangis. Engkau bilang sama dia, jangan nangis. Jangan nangis, jangan sedih. Dia akan berbicara di hatinya, rupamu menghibur saya. Engkau ada suami, saya tidak ada suami. Engkau baru tahu, saya tidak ada suami, engkau menghibur. Saya mau lihat waktu engkau kematian suami, bagaimana sedihmu. Waktu itu orang menghibur tidak dianggap penting. Karena apa? Hiburan dari manusia itu tidak kuat, tidak permanen, dan tidak bersifat kekal. Kurang berarti. Tapi kalau hiburan dari Tuhan Allah, itu lain sekali. Waktu Tuhan pakai tangan yang mencipta langit dan bumi untuk menghapus air matamu, itulah penghiburan yang sejati. Saudara-saudara, tetapi siapakah yang bisa dapat hiburan dari Tuhan sendiri? Yaitu mereka yang pernah mempunyai duka cita sesuai dengan duka cita Tuhan. Kalau engkau mempunyai duka cita seperti duka cita orang dunia, itu tidak berarti penting. Tapi kalau engkau mempunyai duka cita sesuai duka citanya Tuhan, itulah yang bernilai kekal. You grieve according to the grief of God. You mourn according to the mourning of God. You are sad. You grieve because the sadness of Christ, and your sadness, your grief is holy grief.
And that is very meaningful, and that is forever and ever very valuable. Kalau kita menangis, kita sedih, kita menyesal, seperti penyesalan Tuhan, seperti tangisan Tuhan, seperti ratapan Tuhan terhadap orang berdosa yang tidak sadar, maka Tuhan menganggap engkau sehati, sepenanggung jawab, seperasaan dengan Tuhan. Dan perasaan yang sama dengan Tuhan, itulah perasaan yang sangat bernilai. Itu barang siapa yang mempunyai sifat duka cita yang suci seperti ini akan diindahkan oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dunia ini ada duka cita sementara duniawi. Itu tidak berarti. Tapi di dunia ini juga ada duka cita seperti surgawi. Duka cita seperti duka cita Tuhan. Duka cita untuk orang yang tidak sadar karena dosanya. Saudara-saudara, itu sebab di dalam 2 Korintus dikatakan, jika engkau berduka cita sesuai kehendak Tuhan, maka engkau akan menghasilkan kebencian terhadap diri, peneguran terhadap diri, penghakiman terhadap diri, dan setelah ini menghasilkan kebersihan, kesucian, menghasilkan kebencian terhadap diri, menghasilkan perubahan diri, meninggalkan dosa. Jika engkau menangis, mencurahkan air mata karena engkau dapat kesengsaraan dunia, itu tidak berarti. Kalau engkau berair mata karena engkau meninggalkan Tuhan, karena engkau berbuat salah, kalau engkau ditipu oleh iblis dan sekarang baru sadar, engkau menyerahkan diri, menangis, menyesal, itu penyesalan yang sangat berarti sekali. Saudara-saudara, saya hanya mengharapkan anak-anak yang terhilang, setelah dia melacur, dia nangis. Bukan senang. Dia berjudi, dia nangis. Sudah menyeleweng, dia nangis. Dia sudah tidak cinta Tuhan, dia nangis. Kenapa saya tidak cinta Tuhan? Kenapa saya pergi cari pelacur? Kenapa saya pergi berzina? Kenapa saya pergi berjudi? Orang yang menangisi dosa sendiri, itu tangisan pertobatan. Tangisan pertobatan itulah kesedihan pertama di hadapan Tuhan mulai bernilai. Saudara-saudara, you never cry for your sin. You never repent for all your wrongdoings. You never feel very sad for your wrongdoing and all your committing of the sins before God. Kalau engkau belum pernah menangisi kesalahan engkau melanggar perintah Tuhan, engkau belum pernah menangisi dosamu yang dipakai oleh iblis, engkau belum pernah bertobat. Engkau belum pernah sungguh-sungguh diselamatkan. Orang-orang yang tidak ada hidup baru, mereka senang-senang dosa dia. Mereka senang-senang sudah berhasil berbuat segala kejahatan. Tapi orang yang mempunyai kesedihan dari Roh Kudus untuk menyesali dosanya sendiri, orang itu mulai hidup dalam kesucian. Why I committed sin? Why I committed adultery? Why I go to gamble? Mengapa saya berzina? Mengapa saya berbuat dosa? Saya nangis, saya sedih, dan saya sangat sengsara melihat diri saya berbuat dosa. Sengsara, menangisi dosamu, itu permulaan nilai emosi yang suci diperkenan oleh Tuhan. Setelah engkau sedih karena dosamu, engkau nangis di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan penghiburan, ditambah pengharapan. Aku mengampuni dosamu, aku memberi kekuatan kepadamu, dan hari depanmu engkau tidak akan sembarangan lagi jatuh di dalam tangan iblis. Penyesalan semacam ini membuat engkau kembali kepada Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan, mulai hari ini saya akan hidup suci, memperkenan dan memuliakan namamu. Saya akan hidup di dalam kesucian untuk menyenangkan hatimu.
Saya tidak lagi menyedihkan Roh Kudus. Saya tidak lagi melukai hati Tuhan. Tuhan peliharalah saya. Kesedihan yang suci mengakibatkan pertobatan yang sejati. Kesedihan terhadap dosa mengakibatkan pengikutan Tuhan yang setia. Mulai hari itu, engkau mulai benci dirimu sendiri. Bukan benci lalu membiarkan dirimu jatuh tenggelam dalam dosa sampai binasa. Tidak. Tapi benci engkau pernah berbuat salah. Lalu di belakang kebencian tambah pengharapan. Sesudah saya membenci saya yang pernah berbuat salah, sekarang saya mempunyai pengharapan Tuhan pasti pimpin saya jalan yang benar. Nah, itu namanya hiburan dari Tuhan. Setelah engkau berduka cita karena dosa, engkau dihibur oleh Tuhan dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. And now on, from today on, from now on, I hope I can change. I hope I can renew my life. I hope I can refresh my spirit, renew my life and my action. No more committing sin. No more betraying God. No more go to the dirty or the useless place. Because I now return to God. I now get a new insight, new vision and new lifestyle in Jesus Christ. Saudara-saudara, banyak orang mempunyai pengalaman seperti ini. Setelah berdosa, senang-senang di dalam dosa, akhirnya ditampar oleh Tuhan, diberikan penjelasan oleh Roh Kudus, sadar dosanya, menangis, sedih, minta pengampunan dari Tuhan, dan terus sedih minta pengampunan Tuhan. Tahun 1965 saya memimpin 200 lebih anak umur 14 ke bawah, anak kecil. Suruh mereka mengenal Yesus, terima Tuhan Yesus, bertobat. Dan di luar dugaan saya, di antara 280 anak, ada 230 yang berlutut terus nangis. Doa 40 menit tak mau bangun. Itu doa anak-anak terpanjang yang pernah saya alami. Doa terus minta pengampunan Tuhan, 240 anak. Doa 40 menit. Yang lain doa 10 menit sudah selesai pergi. Mereka terus doa. Minta pengampunan Tuhan. Dan saya tidak sangka. Di antara 280 anak. 240 yang nangis terus berdoa minta pengampunan Tuhan. 10 tahun kemudian lebih belasan anak jadi hamba Tuhan. Sekolah teologi. Mereka menjadi pendeta penginjil yang baik sekali. Sampai sekarang masih ada satu di Hong Kong menjadi nyonya pendeta. Dan dia termasuk hari itu di Malang lutut menangis minta pengampunan Tuhan 40 menit. Saya suruh anak-anak mari kita berdoa minta pengampunan dari Tuhan. Saya doa 15 menit selesai. Mereka belum selesai. Akhirnya saya doa lagi. Doa lagi selesai. Mereka belum selesai lagi. Ternyata Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam hati anak-anak begitu mendalam. Sampai mereka bertobat sungguh-sungguh sedih karena dosanya. Dan hari itu saya membuat satu lagu yang saudara sudah bisa nyanyi. Yaitu aku berkorban menjadi korban hidup. Berikanlah firman-Mu. Berikanlah darah-Mu. Bersihkan aku. Sucikan aku. Aku mau kabar Injil sampai selama-lamanya. Tuhanku berserah jadi korban hidup, bakarku, suciku dengan roh dan darahku. Darahmu, saudara-saudara, lagu itu saya simpan berapa tahun, lalu saya siarkan di seluruh dunia. Banyak orang senang sekali. Kira-kira 8 tahun yang lalu, Yahya Ling baru tahu ada lagu itu. Dia marah sama saya. Kenapa lagu yang begitu indah tidak pernah kasih tahu saya? Kenapa saya tidak bisa pakai itu untuk nyanyi di dalam kebaktian KKR? Saya juga tidak sadar. Saya tidak kasih tahu sama kamu. Saya kira kamu sudah tahu. Dia bilang saya tidak pernah tahu.
Lagu begitu indah. Lalu dia cetak di Amerika, mengajar semua kebaktian yang dia pimpin. Waktu saya khotbah, dia pimpin nyanyi. Dan dia merasa itu salah satu lagu yang terindah yang pernah saya tulis. Saudara-saudara, itu lagu ditulis pada waktu anak-anak 240 berdoa 40 menit minta pengampunan dari Tuhan. Setelah mereka bangun, matanya bengkak semua. Air mata terus berlinang-linang, mereka terus menghapus dan terus sedih karena dosanya. Saya kira itulah seumur hidup salah satu jam 40 menit yang saya paling menikmati kesedihan rohani. Saya percaya mereka patut mendapatkan bahagia ayat ini. Bahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur oleh Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu saya masih muda, umur 17 sampai umur 30, masih muda, saya melihat anak-anak menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kesungguhan mereka, kesedihan mereka, doa mereka membuat mereka seumur hidup jadi hamba Tuhan yang setia. Yang pernah saya didik sebagai pendeta sudah lebih 5.000 di dalam sejarah pelayanan saya. Baik di Indonesia, di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, di Amerika. Saya pernah mengajar sekolah teologi banyak negara. Dan saya melihat banyak orang yang dari kecil menyerahkan diri dengan penuh kesedihan. Harap dipakai oleh Tuhan. Satu persatu Tuhan kuatkan dan Tuhan memakai menjadi hambanya yang baik. Karena mereka pernah mengalami duka cita yang suci. Mereka pernah mengalami kesedihan penyesalan di hadapan Tuhan. Mereka pernah mengalami menyesal dosa dan minta pengampunan. Dan Tuhan hibur, Tuhan kasih kekuatan setelah mereka bangun berdiri. Setelah mereka diampuni dosanya, mereka seumur hidup melayani di dalam kesucian untuk memuliakan Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kalau kita berduka cita seperti Tuhan berduka cita yang tercantum di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, dan kita berduka cita seperti apa yang ditulis di 2 Korintus, maka kita mengetahui duka cita sesuai dengan kehendak Tuhan menghasilkan perubahan yang besar, menghasilkan kebencian sendiri, peneguran diri, perubahan diri yang akibatnya adalah diperbarui jiwanya, diperdalam rohaninya, dan disegarkan sukacita yang dari Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Lot, keponakan daripada Abraham, adalah seorang benar yang tinggal di kota yang tidak benar, yaitu kota Sodom Gomora, yang akhirnya dihanguskan oleh Tuhan dengan api berlarang yang turun dari surga. Tuhan berkata, jikalau kota itu ada 10 orang benar, saya tidak musnahkan kota itu. Akhirnya Tuhan musnahkan, berarti tidak ada 10 orang benar di kota itu. Sekarang kita bayangkan Jakarta. Tuhan berkata, jikalau di Jakarta ada 10 orang benar, saya tidak akan memusnahkan kota Jakarta. Kapankah mungkin kota ini musnahkan? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu Tuhan menanti. Dan Tuhan meninjau. Di setiap kota ada berapa orang suci. Terlalu banyak orang ikut dosa. Ikut arus zina. Arus berjudi. Arus segala kejahatan. Dan Tuhan sedih bagi kota-kota yang berdosa itu. Tuhan juga mau melihat ada orang yang sama dia sedih atau tidak. Alkitab mengatakan Lot ikut susah di kota Sodom Gomora. Dia orang benar yang hatinya bersedih karena orang tidak benar di kota itu. Maka akhirnya Tuhan lepaskan orang benar
Biar yang tidak benar semua terbakar, dimusnahkan oleh hukuman dari api belarang yang dari surga. Seluruhnya dihanguskan, dihancurkan, Lot diselamatkan. Saudara-saudara, Lot pernah susah di dalam kota Sodom Gomora. Lot kemana sedih bagi orang berdosa. Saya mau tanya, sekarang di Jakarta begitu banyak dosa. Adakah orang KRI, adakah orang Kristen yang senantiasa hati susah untuk orang Jakarta yang tidak bertobat? Kita perlu orang semacam itu. Kesedihan pertama, kesedihan untuk dosa sendiri. Kesedihan kedua, kesedihan untuk kota kita yang sedang binasa. Kesedihan ketiga, kesedihan melihat mereka yang di dalam kota binasa, tapi tidak sadar dan tidak mau bertobat. Itulah sebab akhirnya kesedihan semacam ini semua disimpulkan menjadi cinta kasih yang membelas kasihan kepada orang yang berdosa. Kita mengabari Injil kepada mereka. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Ini kitab suci. Kalau sekarang masih ada orang membagi traktat, mengabarkan Injil dengan penuh air mata, membawa orang kembali kepada Tuhan, satu hari mereka akan mendapatkan sukacita di dalam kerajaan surga karena Tuhan menghibur mereka. Saudara-saudara, kita seperti orang berdosa, berfoya-foya di dalam kejahatan, berzina, berjudi, mabuk, berbuat segala penipuan, sama seperti orang dunia. Kita tidak ada duka cita yang suci, kita juga tidak ada sukacita yang suci. Kita senang-senang di dalam dosa, itu sukacita yang najis. Kita senang-senang melihat orang tidak bertobat, itu sukacita yang duniawi. Mari kita berubah, minta Tuhan beri kekuatan kepada saya. Berduka cita seperti Tuhan. Berduka cita bagi orang yang berdosa. Berduka cita bagi dunia yang akan binasa. Berduka cita bagi orang yang tidak bertobat. Yesus di dalam kitab suci Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil mencatat dia 3 kali menangis. Kitab suci tidak pernah menulis Yesus ketawa. Khususnya di dalam perjanjian baru, Yesus 33 tahun di dunia, tidak pernah ditulis 1 kali dia ketawa. Hanya ditulis dia bersuka cita di dalam hatinya. Waktu dia ditolak. Waktu dia penginjiran dia ditolak oleh orang. Ditulis di Matius 11. Dia menengadah ke langit dan bersuka citalah. Berkata, inilah memang kehendakmu. Saya ditolak kehendakmu. Saya tidak diterima karena ini caramu. Saya terima. Yesus bersuka cita waktu dia tidak diterima oleh bangsanya, oleh zamannya, oleh orang-orang sendiri. Yesus bersuka cita dan berkata, memang inilah kehendakmu. Tetapi Alkitab 3 kali tulis Yesus nangis. Yesus ratap 3 kali dicatat di Alkitab. Di mana 3 kali itu? Saudara-saudara, pertama kali Yesus nangis karena apa? Karena Yerusalem tidak bertobat. Yerusalem, Yerusalem, telah ditetapkan engkau menjadi tempat puing-puing. Akan engkau dikalahkan dalam peperangan, dibakar habis. Dan engkau tidak sadar, Yesus menangis. Di Alkitab menulis Yesus menangis kedua kali waktu Lazarus mau dibangkitkan. Jesus cried. Ini ayat paling pendek, aslinya cuma 2 istilah. Yesus menangis. Di Yohanes 11:35, waktu dia melihat Lazarus mau dibangkitkan, tapi orang-orang itu akan membunuh Yesus setelah melihat Yesus membangkitkan. Yesus tahu mereka begitu keras hati. Yesus tahu mereka tidak mencintai dia. Mereka berusaha membunuh dia. Yesus menangis bagi orang yang begitu keras hatinya.
Ketiga kali Yesus menangis di Getsemane, mengingat akan seluruh dunia orang berdosa perlu ditebus oleh Dia yang harus mati di atas kayu salib. Yesus menangisi orang berdosa seluruh dunia. 3 kali menangis, menangisi Yerusalem, menangisi orang Yahudi yang tidak bertobat, menangisi seluruh dunia berada di dosa. Inilah duka cita ilahi, duka cita sifat Tuhan. Kalau orang Kristen mengerti duka cita yang suci semacam ini, maka kita tidak berfoya-foya, tidak bergurau-gurau, tidak bersorak-sorai seperti orang dunia yang mau binasa. Kita menangisi dosa, menangisi kebinasaan, menangisi orang yang keras hatinya. Jikalau kita mengerti tangisan seperti Yesus Kristus, maka ayat ini milik kamu. Berbahagialah orang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Hari ini saya baru selesai ayat yang keempat, ayat kelima belum kita bicara sama sekali. Minggu depan kita akan bicara tentang berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan mewarisi dunia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar, pengajaran yang begitu dalam, dan janji yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin menjadi orang berbahagia. Kami ingin menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang dihibur oleh Tuhan sendiri. Kami ingin menjadi orang yang punya emosi yang suci, yang sedih dan berduka cita sesuai kehendak Tuhan. Pimpinlah kami, robalah kami, hidupkanlah rohani kami menjadi orang Kristen yang baik. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat, kami berdoa. Amin.